Halo, selamat datang di Birokrasi, bincang seru, ramai dan asik. Perkenalkan, nama saya Farah Sabazrina bersama rekan saya Winona Gusti Rahmawati yang pada hari ini akan menemani kalian dengan podcast dengan tema perkembangan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Dan hal ini sepertinya udah sering banget dibahas sama netizen-netizen di Indonesia nih, gimana jadinya bahasa Indonesia kalau misalnya jadi bahasa internasional. Benar banget, Pak. Nah, siang ini nih, alias hari ini ya, kita bersama dengan narasumber yang dimana beliau ini sudah menjadi guru bahasa Indonesia di salah satu SMA di Salatiga. Boleh memperkenalkan diri, Bu? Iya, halo, nama saya Ana Maria Heni, biasa dipanggil Bu Ana. Saya sudah mengajar bahasa Indonesia sekitar 20 tahun, lebih tua dari kalian. Boleh kan belum lahir, Ibu udah ngajar. Iya, betul sekali. Jadi sekarang narasumber kita udah cocok banget nih dengan pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya terima kasih Bu atas ketersediaannya hari ini. Ya, sama-sama. Semoga podcast ini juga bisa nambah wawasan teman-teman yang nonton ya. Langsung aja nih, mulai dari pertanyaan pertama. Gimana sih sejarahnya bahasa Indonesia dulu gitu sebelum menjadi bahasa persatuan Indonesia? Seperti yang kita tahu ya Non ya, kalau misalnya bahasa Indonesia tuh sebelumnya tuh masih bahasa daerah-daerah. Jadi apalagi kita mengalami masa penjajahan di mana mungkin terkontaminasi juga dengan bahasa-bahasa dari negara-negara lain yang pernah menjajah Indonesia. Monggo Ibu. Ya, jadi untuk akar bahasa Indonesia dulu terlebih dahulu ya. Sebetulnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Di mana dulu sebagian negara yang ada di Asia, kita Asia Selatan ya? Asia Tenggara. Itu menggunakan bahasa Melayu sebetulnya. Tetapi karena di mana bahasa itu kan selalu berkembang gitu ya. Akhirnya dari orang Asia itu sendiri, masyarakat negara Asia itu akhirnya yang masih menggunakan bahasa Melayu dan kemudian mengalami perkembangan dan diperbaiki begitu adalah kita Indonesia. Sebetulnya Malaysia juga masih menggunakan bahasa Melayu ya, tetapi Melayunya kan berbeda dengan Melayu yang kita gunakan ya. Jadi kita wajib bersyukur karena Indonesia ini masih melestarikan bahasa Melayu, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri, di mana negara lain itu sudah meninggalkan diganti dengan bahasa asing atau bahasa Inggris begitu. Bahkan sekarang Malaysia sepertinya udah mengikuti bahasa-bahasa gaul kita ya Bu. Betul. Jadi kalau misalnya di sosmed tuh suka gue lu, nimbro, pakai bahasa slang atau gaul-gaulnya. Jadi kadang kayak bahkan dari negaranya tersebut takut gitu kalau misalnya bahasa Melayu malah tertinggal. Iya betul. Karena setahu saya kan Malaysia juga menggunakan bahasa Inggris ya. Iya betul. Sebagai akhirnya bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu tergerus sama bahasa Inggris. Jadi kita yang satu-satunya menggunakan bahasa Melayu, masih mempertahankan bahasa Melayu sampai sekarang dan menggunakannya sebagai bahasa nasional. Kalau teman-teman, makanya kita lestarikan bahasa Indonesia supaya tidak tergerus sama bahasa-bahasa yang lain. Tapi ada nggak sih Bu upaya bagi kami nih, apalagi Gen Z dan Gen Alpha yang sekarang tuh rata-rata udah menggunakan bahasa Inggris, Indo-Inggris, terus yang dimana mereka malah nggak tahu nih mana bahasa baku dan mana bahasa nggak baku. Jadi keseharian kita tuh kita nggak tahu nih ejaan yang disempurnakan tuh seperti apa. Apa sih upaya kita bisa lakukan nih Bu biar bahasa Indonesia tuh tetap sesuai dengan aturannya? Oke, pertanyaan bagus. Jadi itu yang menjadi apa ya, Bu Ana tuh merasa prihatin gitu ya. Remaja zaman sekarang istilahnya, ibu mengajar anak SMA di mana mereka masih sedang mencari jati diri seperti itu, dia itu FOMO istilahnya, FOMO ya gitu kan. Sepertinya kalau tidak menggunakan bahasa Inggris itu kurang gaul gitu kan. Kalau bisa cus menggunakan bahasa Inggris keren, ini keren banget. Nah, apa sih yang bisa Bu Ana lakukan selaku guru bahasa Indonesia gitu ya? Ibu memang mau tidak mau ibu harus selalu belajar, meningkatkan kompetensi ibu, meningkatkan bagaimana materi ibu ini bisa mencakup Gen Z gitu ya, sebentar lagi dari milenial, Gen Z, terus Alpha gitu kan ya. Jadi mau tidak mau ibu tuh harus mempelajari karakter gen-gen ini tadi, kemudian meningkatkan kompetensi ibu sehingga ibu bisa menciptakan
pembelajaran yang bisa diterima untuk dari berbagai macam kalangan begitu. Jadi satu-satunya harus meningkatkan kompetensi, jangan malas belajar begitu. Tapi ada kendala pas pengajaran nggak, entah anak-anak yang malas perhatiin atau ternyata susah banget nih untuk dipahamin gitu? Iya, betul. Sekali lagi karena banyak anak yang berpikir bahwa bahasa Indonesia itu tidak keren, akhirnya dia merasa, ada yang pernah menyelutup gini, Buana, ngapain sih kita belajar bahasa Indonesia, orang kita udah ngerti bahasa Indonesia kayak gitu. Aduh, berani juga ya bahasa ke guru bahasa Indonesia. Betul, jadi kita memang memberikan kebebasan untuk anak-anak berbicara selama itu masih dalam koridor sopan santun, tidak melakukan umpatan atau bahasa kasar dan sebagainya. Kita membiarkan, kan kalian senang ya diberikan kebebasan untuk Iya, senang banget kan? Nyeplos. Betul, jadi tidak masalah. Nah, waktu ada beberapa anak yang menyampaikan seperti itu, bagaimana ibu mengatasinya itu ya gitu ya? Ibu akan mulai menceritakan bahwa Indonesia itu luar biasa, baik dari segi budaya, begitu kan, sukunya, gitu. Kita itu sangat kaya, begitu ya. Dan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan kita. Kalau kalian tidak mau belajar bahasa Indonesia, lalu siapa lagi yang mau belajar bahasa Indonesia? Jadi ibu memberikan pengertian yang memang tidak mudah, tetapi ya akhirnya mereka tetap mau mengikuti pembelajaran. Karena seperti itu harus diingatkan terus ya. Kalau nggak bisa lupa dan malah tidak digunakan lagi. Betul. Seperti bahasa daerah mulai hilang begitu kan, tergantikan bahasa asing lagi. Begitu anak-anak. Tapi kalau di sebagian anak-anak yang mungkin tinggalnya lebih jauh dari perkotaan, mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia, itu bagaimana? Ya betul. Kebetulan kami memiliki siswa dari timur karena kita memang menerima beasiswa, anak-anak beasiswa afirmasi namanya, dari Indonesia Timur, di mana tingkat pendidikan di Jawa kan berbeda dengan pendidikan di lain, seperti yang kalian tahu ya begitu. Sehingga pada awalnya kami memang mengalami kesulitan saat mengajarkan bahasa Indonesia karena mereka memang masih terpengaruh dengan bahasa daerahnya, sedangkan ibu tidak menguasai bahasa daerahnya. Begitu akhirnya sekolah mengambil keputusan untuk membuat semacam pelajaran tambahan seperti itu. Jadi ada pelajaran tambahan bahasa Indonesia dan menghitung calistung seperti itu, karena memang mereka masih sangat belum menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, lalu calistung gitu. Jadi itu yang diambil oleh sekolah, sehingga setelah mereka mengikuti pelajaran tambahan itu ya selama 1 tahun ya setidaknya mereka bisa mengikuti. Memang kita tidak bisa memaksakan mereka harus sesuai seperti yang kita mau, standar kita tidak bisa, karena kita sebagai guru punya standarnya masing-masing. Kita memberikan pengajaran, pelatihan itu sesuai dengan, kita usahakan sesuai dengan kemampuan setiap anak itu. Jadi mereka juga belajarnya enjoy dan gak terpaksa. Tidak merasa tertinggal juga. Betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di mana apa aja sih faktor yang mempengaruhi peringkat bahasa Indonesia di ranah internasional? Karena seperti yang saya ketahui, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-11 dengan jumlah 270 juta penutur bahasa Indonesia. Lalu bagaimana sih cara kita meningkatkan peringkat tersebut, Ibu? Apa aja faktor yang bisa kita lakukan? Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, bahasa Indonesia penuturnya bisa lebih banyak dan semoga nomor 1 di dunia. Amin. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Kalau seperti itu kita harus bekerja sama dengan beberapa pihak ya, baik lembaga pendidikan, pemerintah, terutama seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita menyadari bahwa ya kita jujur saja bahwa pengajar bahasa Indonesia itu kan masih sedikit begitu ya. Sedangkan kebutuhan pengajaran bahasa Indonesia itu
dibutuhkan sangat banyak begitu ya. Tetapi yang berkompeten istilahnya seperti itu ya. Pendidik yang berkompeten itu tidak banyak. Gitu ya. Sehingga apa yang perlu kita lakukan ya, sekali lagi kita harus meningkatkan kompetensi dengan cara pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan untuk kalau kita mau menginternasionalkan bahasa Indonesia begitu ya, maka kita juga harus menyediakan guru bahasa asing, guru bahasa Indonesia bahasa asing. Itu disebut BIPA ya, jadi bahasa Indonesia untuk pengajar asing. Pemerintah harus mau menyediakan dana tentu saja untuk memberikan pelatihan kepada personal atau orang-orang yang memang mampu di bidangnya. Sebetulnya untuk pengajar BIPA tidak harus berasal dari guru bahasa Indonesia, bisa saja guru bahasa Inggris. Beberapa taman buana itu yang menjadi pengajar asing itu malah lebih banyak dari bahasa Inggris, karena kan mau tidak mau guru tersebut harus menguasai bahasa asing. Iya, gitu ya. Nah, bahasa asing yang saat ini nomor 1 penuturnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya Bu Ana mau memperkenalkan bahasa Indonesia keluar, ya ibu juga harus bisa bahasa asing terlebih dahulu gitu. Nah, setelah itu apalagi yang bisa kita lakukan? Pemerintah juga harus bisa memberikan pengertian kepada internasional bahwa Indonesia itu ada negara bernama Indonesia. Selama ini orang hanya mengetahui bahwa Bali Indonesia itu adalah Bali, dan mereka tidak tahu bahwa Bali itu adalah Indonesia. Mereka kaget malah Bu, kalau misalnya Bali ada di Indonesia gitu. Betul, kan itu menyedihkan. Kok hanya tahu Bali. Nah, harusnya pemerintah memberikan ya iklan-iklan gempuran melalui media massa, media sosial gitu untuk memperkenalkan budaya yang dimiliki Indonesia, bahwa budaya Indonesia itu tidak hanya ada di Bali tetapi juga ada di Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa gitu ya. Iya, jadi kita itu memiliki kekhususan dibandingkan negara-negara yang lain kan gitu. Jadi itu yang harus diperkenalkan. Kalau orang luar sudah menyukai budaya kita gitu ya, kita ya orang luar pasti akan tertarik mempelajari bahasa kita. Lalu yang selanjutnya adalah ekonomi. Ekonomi penting sekali. Indonesia memang sudah mengalami peningkatan ekonomi. Jadi setiap tahun kalian dari ekonomi ya pasti sudah mengetahui ya. Jadi statistiknya seperti apa gitu ya, perkembangan tiap tahunnya. Iya kan, bagus sekali di Indonesia. Nah, semakin bagus ekonomi kita, internasional akan semakin memandang kita. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Gitu. Apalagi yang kita ketahui juga sekarang di luar negeri tuh ada kampus yang menyediakan memang kelas bahasa Indonesia. Betul, iya. Jadi yang jadi jurusan. Iya, betul. Jadi sebenarnya udah ada beberapa orang nih dari luar negeri yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Betul. Selain itu kalau misalnya aku lihat-lihat dari sosial media, konten kreator, YouTuber itu tuh banyak juga ibu dari Korea, dari Australia dan lain-lain yang berbicara bahasa Indonesia. Tapi sayangnya tuh kadang malah menjadi pembawa negatif karena mereka tuh tahu kalau misalnya pasar Indonesia tuh gampang ditarik. Jadi mereka kalau ketika mereka udah bisa bahasa Indonesia tuh malah mereka menguasai pasarnya Bu. Jadi semena-mena gitu. Ada mereka membuat konten apapun asal itu berbau Indonesia, pasti betul, akan tertarik. Iya, padahal sebenarnya di balik itu mereka juga membenci Indonesia. Cuman karena tahu mereka bisa mendapat penghasilannya dari pasar Indonesia, jadi mereka tetap memegang bahasa Indonesia itu. Sebenarnya itu adakah dampak negatif dan dampak positifnya dari hal itu gitu? Oke, jadi sejauh yang ibu tahu memang karena netizen Indonesia ya, entah mengapa netizen Indonesia itu sangat menguasai pernetizenan internasional gitu kan. Bisa membuat down FIFA ya waktu itu ya, kan? Nah, sebetulnya kalau dipandang dan apakah ini ada sisi negatifnya, sejauh ini sih tidak ada ya. Maksudnya, jadi kalau ada influencer akhirnya yang ada beberapa influencer yang bahkan entah agamanya apa, tapi sebelum makan bilang Bismillah. Kita pasti sebagai orang Indonesia yang notabene mayoritas Muslim gitu ya, kita akan tertarik untuk mengikuti itu gitu kan. Atau yang menggunakan bahasa Indonesia itu tadi, entah ya meskipun kita tidak tahu di belakangnya itu seperti apa background mereka itu, apakah benar-benar menyukai Indonesia atau hanya mereka ingin meraup viewer dari Indonesia yang begitu banyak gitu. Jadi tetapi kalau dilihat dari sisi negatifnya itu belum melihatnya. Tetapi dari sisi positifnya
mereka juga sudah memperkenalkan secara tidak sengaja, mereka sudah memperkenalkan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia gitu. Soalnya kadang tuh suka ada kasus di mana ketika mereka sudah naik daun dan sudah mendapatkan banyak viewers dari Indonesia, ternyata mereka tuh malah blunder gitu. Jadi kayak melakukan kesalahan dan menyakiti hati Indonesia. Nah benar. Nah setelah itu tuh viewersnya langsung turun Bu. Jadi memang kayak ketika kita udah sadar ternyata kita cuma hanya permainan bagi mereka tuh jadi dimainkan ya kita, malah tidak dihargai secara personal. Nah itu yang kayak mungkin bisa jadi lebih aware. Ya betul. Lanjut ke pertanyaan ketiga, gimana sih posisi pentingnya bahasa Indonesia ini di ranah internasional? Apakah Indonesia benar-benar bermanfaat nih dengan seluasnya dunia? Seluasnya dunia ini yang berbagai macam negara, berbagai macam daerah. Terus bahasa Indonesia ini kebermanfaatannya kira-kira sudah seberapa banyak sih Bu? Kalau misalnya Ibu ketahui? Oke, yang Ibu tahu ya seperti tadi yang sudah disampaikan kalian bahwa ada beberapa negara yang bahkan universitasnya sudah menyediakan kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Salah satunya bahkan negara bagian Australia, sebentar Ibu lupa. Iya. Itu bahkan menggunakan bahasa Victoria ya kalau nggak salah. Dia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kedua setelah bahasa Inggris gitu ya. Jadi karena letaknya memang dekat dengan Indonesia gitu ya, sehingga untuk kepentingan bilateral gitu hubungan antara kedua negara, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua setelah bahasa Inggris. Bahkan di Vietnam itu Vietnam memang memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik dengan Indonesia, sehingga Vietnam juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bilateral kedua setelah bahasa Inggris. Jadi itu kita patut berbangga ya. Selain yang kalian sebutkan tadi, sebetulnya ada 52 negara yang sudah menetapkan bahasa Indonesia sebagai masuk ke kurikulum mereka. Sekolah ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah yang memberikan, jadi kayak student exchange gitu. Iya, ada pelajar. Kita juga akan menuju ke sekolah-sekolah setara SMA gitu yang ada pelajaran bahasa Indonesianya. Nah, kita akan kerjasama di situ. Kita sudah kerjasama dengan Australia dan kita akan masuk ke Korea. Jadi bahasa Indonesia sebetulnya sudah masuk ke 52 negara, salah satunya itu Korea, Jepang, Vietnam, Thailand, dan kita harus berbangga. Jadi Indonesia menduduki tadi peringkat ke-11 ya. Betul. Di antara semua bahasa-bahasa yang lain itu sudah terbukti bahwa Indonesia diakui di dunia gitu. Cocok banget ya Non kalau misalnya ada pertukaran pelajar ke Korea. Benar, kayak kalian tertarik gak sih buat pertukaran pelajar ke Korea? Apalagi buat teman-teman yang mungkin suka-suka. Aku cinta kamu. I love you. Bisa nih pertukaran pelajar ke Korea. Nah selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan bahasa Indonesia ketika berada di ranah internasional? Gimana caranya bahasa Indonesia itu tetap berdiri kokoh walaupun berada di antara banyaknya bahasa asing ya Non ya? Soalnya dari negara-negara lain juga pasti utamanya bahasa Inggris. Terus sekarang tuh banyak juga belajar bahasa Korea karena budaya Korea lagi mendunia, jadi bikin tertarik ya. Mereka mungkin lebih tertarik ke bahasa Spanyol, Iya. Perancis, dan sekitarnya. Ya, betul yang kalian sampaikan itu betul. Ya, itu yang menjadi tantangan kita. Jadi tantangannya kalau kita mau mengglobalkan bahasa Indonesia, tantangannya apa sih? Ya tantangannya bahasa-bahasa lain itu tadi yang sudah menginternasionalkan dirinya sendiri terlebih dahulu gitu ya. Kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional nomor 1? Karena mereka sudah menang dulu menjajah beberapa negara. Jepang juga seperti itu, karena mereka sudah menjajah beberapa negara, akhirnya mereka secara tidak langsung memperkenalkan bahasa mereka. Akhirnya bahasa-bahasa itulah bahasa Inggris, bahasa Jepang dikenal di beberapa negara yang pernah dijajah, bahkan dijadikan sebagai bahasa pertama mungkin di beberapa negara yang dijajah, seperti Hong Kong itu menggunakan bahasa Inggris, Malaysia itu kan bekas jajahan, India berkat bekas jajahan Inggris, akhirnya mereka menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tetapi kan kita tidak mungkin menjajah ya. Iya. Tidak boleh. Jangan dong. Kalau kita juga nggak mau perang ya. Iya nggak mau ya. Udah bahaya ini. Udah menjurus sih.
Jadi bagaimana ya hal yang bisa kita lakukan gitu ya? Kalau saat ini apa Bu gitu ya? Ya mau tidak mau kita harus menunjukkan ciri khas kita. Seperti tadi kalian suka K-pop, akhirnya kalian belajar bahasa Korea, betul kan? Nah, kita juga harus mengenalkan kita punya gamelan, kita punya tari-tarian dari berbagai macam suku, kita punya bahasa dari setiap suku, itu menarik untuk dipelajari, itu bisa kita kenalkan ke orang asing. Nah dari situ, jadi kita harus menunjukkan ciri khas kita itu apa. Gitu. Jadi itu harus bekerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Masyarakat harus mencintai bahasa Indonesia, mencintai budaya batik agar tidak diambil negara lain. Gitu ya. Kadang harus diklaim dulu baru kita panik ya. Baru kita panik. Saking banyaknya kekayaan yang kita punya. Dan seperti yang Ibu bilang tadi kan bahasa Inggris kan udah menjadi bahasa internasional nomor satu, dan tentunya untuk mencapai hal itu tuh nggak langsung ya Non ya, nggak langsung instan gitu, bertahap banget, bertahun-tahun. Zaman sekarang nih sebagai parenting yang ada di era sekarang, mereka tuh maunya tuh anaknya tuh langsung fasih bahasa Inggris. Nah, melupakan bahasa Indonesia. benar. Jadi kadang tuh bahasa Indonesia malah nggak fasih. Menurut Ibu tuh pendapatnya gimana ya? Soalnya sebenarnya bahasa Inggris tuh penting gitu kan untuk nanti karir dan lain-lain. Tapi kan bahasa ibunya tuh malah jadi delay. Gimana sih menurut Ibu biar kita tuh bisa mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, tetapi ada bahasa Inggrisnya nih biar tetap fasih? Ya. Jadi yang pertama sebetulnya parenting yang baik adalah kita sebagai orang tua tidak boleh mengajarkan bahasa gado-gado, bahasa campuran. Hari ini pakai bahasa daerah, besok memakai bahasa Indonesia, besok memakai bahasa asing. Anak akhirnya akan bingung. Sebetulnya saya itu bahasa saya itu apa? Hanya banyak anak-anak yang sekarang speech delay itu ya, keterlambatan dalam berbicara karena itu terlalu banyak rangsangan, terlalu banyak masuk gitu. Betul, saya harus belajar bahasa ini, lalu sebetulnya saya harus belajar bahasa apa gitu ya. Nah bagaimana sih supaya kita bisa mempertahankan bahasa Indonesia gitu? Sebetulnya kita tidak perlu khawatir karena sehari-hari kita menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kemudian di setiap pembelajaran kita menggunakan bahasa Indonesia, di setiap aktivitas untuk saat ini ya, di setiap aktivitas kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu penting juga kita mempelajari bahasa asing supaya kita tidak dibodoh-bodohi tadi gitu ya. Jadi kan kalau kita sudah memahami bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, dia berbicara bahasa Indonesia, kemudian dia menjelek-jelekan kita gitu, menjelek-jelekan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita akan tahu kalau kita sedang menjelek-jelekan gitu ya. Nah, yang pertama yang harus dipelajari adalah seorang anak itu harus, kalau di Indonesia kita harus mempelajari bahasa daerah terlebih dahulu. Orang tua harus mengajarkan bahasa daerah, setelah itu bahasa Indonesia, nah baru bahasa asing. Setelah menguasai ketiga bahasa ini, karena namanya bahasa ibu, itu tidak akan tergantikan. Begitu, jadi meskipun kita belajar bahasa asing, yang lain kita tetap akan ingat bahasa Indonesia. Sekali lagi, itu juga harus kembali kepada kita sebagai masyarakat untuk lebih mencintai, lebih peduli terhadap bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia tidak punah. Emang satu-satunya cara tuh kesadaran diri sebagai rakyat ya. Apalagi orang tua juga harus di setiap harinya menggunakan bahasa Indonesia atau lebih banyak daripada bahasa asing. Malah kadang dicampur-campur gitu. You udah mau belum? Nah kayak gitu kan biasanya gaul-gaulnya. Pertanyaan selanjutnya adalah upaya dan kontribusi bahasa Indonesia untuk ranah internasional. Bagaimana ini? Oke, kontribusi bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kita ingin dipandang, itu tadi sudah Ibu ungkapkan, kalau kita mau dipandang kancah internasional, yang mau tidak mau kita memang harus meningkatkan ekonomi kita. Jadi presiden kita saat ini ya Prabowo sedang menggalakkan Indonesia Emas 2045. Nah kalau itu benar-benar tercapai, maka Indonesia pasti akan dikenal dunia dan bahasa Indonesia pasti akan diminati oleh negara-negara lain. Dan peringkatnya mungkin akan naik. Betul sekali. Jadi salah satu cara memang kita harus meningkatkan ekonomi kita supaya kita dilirik. Jadi kalau kan sama seperti peribahasa ya, orang kaya itu pasti banyak temannya. Iya. Orang miskin nggak ada temannya.
Kasihan sebenarnya ya. Kasihan tapi itu realita. Iya, realita gitu bener. kan. Jadi saat kita miskin tidak ada yang mendekati kita, tapi saat kita kaya banyak yang mendekati kita. Jadi kalau kita mau lebih lebih istilahnya lebih berkontribusi terhadap bahasa Indonesia menuju bahasa internasional, ya kita harus meningkatkan ekonomi. Setelah itu kita karena yang meningkatkan ekonomi itu kerjasama dengan berbagai macam pihak, ya kita sebagai pengajar harus meningkatkan kompetensi kita. Jadi itu berjalan beriringan. Saat kita sudah mencapai Indonesia Emas, kita sudah siap. Gitu. Lalu dengan adanya mahasiswa internasional yang mempelajari bahasa Indonesia, diharapkan mereka juga bisa menyebarkan bahasa Indonesia ya. Betul. Mempererat kerja bilateral antara kedua belah pihak gitu. Jadi ada bibit-bibit baru. Gitu. Bahkan dari Indonesia sendiri juga udah banyak nih konten kreator atau misalnya influencer yang dua bahasa. Jadi dari luar negeri pun jadi tertarik gitu sama bahasa Indonesia. Bisa memahami apa isi konten yang mereka berikan. Apa sih pesan-pesan Ibu terhadap perkembangan Indonesia di zaman sekarang ini, apalagi dengan banyaknya Gen Z yang suka mencampur-campur bahasa tadi? Kesannya yaitu awalnya tadi Bu prihatin gitu ya, kok sepertinya kecintaan terhadap Indonesia, khususnya bahasa Indonesia, tidak terlalu melekat. Iya, kurang cinta. Karena kalian lebih cinta K-popers. Aduh, siapa tuh? Sama apa gitu. Jadi pesan Ibu, kalian sebagai generasi muda harus lebih mencintai bahasa Indonesia. Jangan malu menggunakan bahasa Indonesia dimanapun, gitu ya. Tetapi juga harus tetap mempelajari bahasa asing sebagai pengetahuan kalian saja. Tetapi kecintaan kalian tentu tetap pada bahasa Indonesia. Tapi kalau pesannya nih untuk mungkin di generasi sekarang yang campuran budayanya udah lebih banyak dan udah lebih luas gitu. Maksudnya sekarang dengan teknologi yang udah berkembang nih, kita udah bisa searching ya Nan ya, dari banyak aplikasi, kita udah bisa berteman sama orang luar negeri. Dan campuran budaya itu bisa membuat kita tuh jadi malah lupa untuk mempelajari budaya sendiri. Jadi pesannya tuh gimana ya Bu untuk teman-teman nih? Dan termasuk diri kita yang Nan. Ini betul Pak. Jadi jangan sampai kena shock culture gitu ya. Jadi ini kebudayaan Inggris ini bagus banget, saya ikuti kebudayaan Jepang ini operasi gitu kan, biar putih, biar mancung, biar tinggi, lehernya jenjang gitu. Jadi apa yang pesan Ibu ya, jadi intinya tetap kalian harus cinta terhadap bahasa Indonesia. Cuma itu kuncinya, mau tidak mau kalau kalian sudah cinta terhadap pasangan kan kalian nggak mau lepas ya. Kayak punya jadi cinta adalah kunci. Boleh, cinta banget nih, love life banget ya. Harus cinta, jadi teman-teman juga jangan sampai gak cinta. Malah terlalu kita aja cinta, masa kalian nggak cinta. Boleh, aku cinta Indonesia. Oke, seru banget ya Nan, ternyata pembahasan hari ini nih. banyak banget yang bisa diulik tentang perkembangan bahasa Indonesia. Kita juga jadi belajar Nan, soalnya sebenarnya aku sama Nona kalau bicara sehari-hari itu campur-campur juga. Dia langsung Gen Z ya. Campur bahasa Korea, Inggris. Korea cuma sedikit aja. Bahasa Jawa. Oh iya, bahasa Jawa benar. Soalnya karena kita udah ada di ranah yang menuju karir ya, jadi kita juga sadar kalau misalnya ternyata pentingnya bahasa Inggris itu ada banget gitu. Ada banget, jadi kita bisa belajar yang lebih luas. Karena kalau misalnya kita lihat di sosial media tuh ada berita-berita dalam bahasa Inggris. Nah itu sebenarnya kita bisa lebih jelasnya baca bahasa Inggris. Soalnya kalau bisa diubah ke bahasa Indonesia tuh suka bergeser Iya. Tapi tetap menguasai bahasa Indonesia. Tentu dong. Kita bahasa Indonesia tidak masalah. Benar. Apalagi aku berharap sih benar bahasa Indonesia bisa jadi bahasa internasional. Amin. Biar kita kalau keluar negeri nggak usah bahasa Inggris. Nggak level. Bahasa Inggris nggak level. Soalnya kalau keluar negeri kan misalnya teman-teman luar negeri udah bisa bahasa Indonesia, kita jadi lebih mudah gitu. Iya. Jadi iya. Amin. Itu akan terjadi dengan kalian yang mengusungnya. Generasi emas ya, generasi Gen Alpha jangan belajar. Iya, jangan Gen Alpha, ayo belajar di bahasa Indonesia ya kita juga ya. Jadi terima kasih nih Bu udah sharing kesediaannya. Iya, dan
dan bermanfaat banget. Semoga teman-teman yang nonton di rumah juga nih bisa Dapat ilmunya. dan lebih meningkatkan semangat untuk cinta Indonesia. Oke. Terus kalian juga nggak bosan ya lihat kita yang ketawa-ketawa. Iya, dan semoga enjoy. Sebelumnya mohon maaf ya kalau ada salah kata nih Bu. Mohon maaf juga kalau ada salah kata ke teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Dadah. Halo, selamat datang. Internasional. Bener banget. Gak apa, ini kalau iya jadi seru beneran. Iya, beneran jadi beneran. Beneran. Sekalian nih. Selesai guys. Tinggal aja nih, tinggal aja. Akhirnya selesai ya. Dikit lagi. Iya. Dikit lagi cum laude. Ini pakai kakak?